Kalena dhamma sawanang etamang kalamuttamang. Dhammapada merupakan bagian kecil dari kitab Tipitaka, kitab suci umat Buddha. Tipitaka terdiri dari Vinaya Pitaka, Sutta Pitaka, dan Abhidhamma Pitaka. Dhammapada merupakan kitab kedua dari kitab Khuddaka Nikaya. Khuddaka Nikaya sendiri merupakan kitab kelima dari Sutta Pitaka. Dhammapada berbentuk syair yang disabdakan oleh Buddha Gautama. Seluruhnya berjumlah 423 bait yang terbagi dalam 23 kelompok atau waga. Dari sisi jumlah halaman, Dhammapada hanya berjumlah 0,35% dari total seluruh halaman kitab suci Tipitaka. Namun, Dhammapada dapat dikatakan merupakan kitab bagian dari Tipitaka yang paling populer, syarat dengan makna, dan berisi ringkasan ajaran Buddha. Penuturan syair Dhammapada di video ini ditujukan untuk kita renungkan. Penuturan bahasa Palinya bukan sebagai sarana pembelajaran pengucapan bahasa Pali yang benar. Meskipun demikian, penutur tetap berusaha sesuai kemampuannya untuk mengikuti aturan pengucapan menurut tata bahasa Pali. Namun dengan segala kerendahan hati, penutur memohon maaf atas kesalahan yang terjadi, baik dalam pengucapan maupun dalam pelantunan bahasa Pali dari bait-bait Dhammapada ini. Dalam satu video akan dituturkan satu bait bahasa Pali Dhammapada beserta artinya dan kisah latar belakang kejadian mengapa Buddha Gautama membabarkan bait Dhammapada tersebut. Namun jika dalam satu kisah Buddha membabarkan beberapa bait Dhammapada, maka seluruh bait tersebut akan dituturkan sekaligus dalam satu video. Untuk syair Palinya, penutur memilih membacakan dari hard copy kitab Pustaka Dhammapada Pali Indonesia yang diterbitkan oleh Sangha Theravada Indonesia yang didukung penuh oleh Yayasan Samma Sayambhu. Cetakan kedua tahap kedua. Tidak terdapat informasi tahun pencetakannya. Penerjemah dan penyusun Yang Mulia Bhikkhu Dhammadhiro Mahatera. Kitab Pustaka Dhammapada ini dapat Anda temukan versi PDF-nya di web sammasayambhu.org. Untuk terjemahan bahasa Indonesia dan kisah latar belakangnya, penutur memilih membacakannya dari sumber web samaggipala.or.id di bagian Dhammapada. Semoga syair Pali Dhammapada beserta arti dan kisah latar belakangnya ini dapat kita renungkan sehingga membawa manfaat kebijaksanaan bagi kita semua. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu. Sadhu, sadhu. Terima kasih. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Yamaka Waga, kelompok bait berpasangan. Bait 1. Mano pubbangama dhamma mano settha mano maya manasa ce paduttena bhasati wa karoti wa
tato nang dukhaman weti cakgang wawato padang. Arti Yamakawaga bait 1. Pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin. Pikiran adalah pembentuk. Bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran jahat, maka penderitaan akan mengikutinya. Bagaikan roda pedati mengikuti langkah kaki lembu yang menariknya. Kisah dibabarkannya bait 1 Yamakawaga oleh Buddha Gautama. Kisah Cakkhupalathera. Suatu hari, Cakkhupalathera berkunjung ke Wihara Jetawana untuk melakukan penghormatan kepada Sang Buddha. Malamnya, saat melakukan meditasi jalan kaki, Sang Thera tanpa sengaja menginjak banyak serangga sehingga mati. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali serombongan biku yang mendengar kedatangan Sang Thera bermaksud mengunjunginya. Di tengah jalan, di dekat tempat Sang Thera menginap, mereka melihat banyak serangga yang mati. "Ih, mengapa banyak serangga yang mati di sini?" seru seorang biku. Jangan-jangan, celetuk yang lain. "Jangan-jangan apa?" sergah beberapa biku. "Jangan-jangan ini perbuatan Sang Thera," jawabnya. "Kok bisa begitu?" tanya yang lain lagi. "Begini, sebelum Sang Thera berdiam di sini, tak ada kejadian seperti ini. Mungkin Sang Thera terganggu oleh serangga-serangga itu, karena jengkelnya ia membunuhinya." "Itu berarti ia melanggar winaya, maka perlu kita laporkan kepada Sang Buddha," seru beberapa biku. "Benar, mari kita laporkan kepada Sang Buddha bahwa Cakkhupalathera telah melanggar winaya," timpal sebagian besar dari biku tersebut. Alih-alih dari mengunjungi Sang Thera, para biku itu berubah haluan. Berbondong-bondong menghadap Sang Buddha untuk melaporkan temuan mereka bahwa Cakkhupalathera telah melanggar winaya. Mendengar laporan para biku, Sang Buddha bertanya, "Para Bante, apakah kalian telah melihat sendiri pembunuhan itu?" "Tidak, Bante," jawab mereka serempak. Sang Buddha kemudian menjawab, "Kalian tidak melihatnya. Demikian pula Cakkhupalathera juga tidak melihat serangga-serangga itu, karena matanya buta. Selain itu, Cakkhupalathera telah mencapai kesucian arahat. Ia telah tidak mempunyai kehendak untuk membunuh." "Bagaimana seorang yang telah mencapai arahat tetapi matanya buta?" tanya beberapa biku. Maka Sang Buddha menceritakan kisah di bawah ini. Pada kehidupan lampau, Cakkhupala pernah terlahir sebagai seorang tabib yang handal. Suatu ketika, datang seorang wanita miskin. "Tuan, tolong sembuhkanlah penyakit mata saya ini. Karena miskin, saya tak bisa membayar pertolongan Tuan dengan uang. Tetapi, apabila sembuh, saya berjanji dengan anak-anak saya akan menjadi pembantu Tuan." Pinta wanita itu. Permintaan itu disanggupi oleh sang tabib. Perlahan-lahan, penyakit mata yang parah itu mulai sembuh. Sebaliknya, wanita itu menjadi ketakutan. Apabila penyakit matanya sembuh, ia dan anak-anaknya akan terikat menjadi pembantu tabib itu. Dengan marah-marah, ia berbohong kepada sang tabib bahwa sakit matanya bukannya sembuh, malahan bertambah parah. Setelah diperiksa dengan cermat, sang tabib tahu bahwa wanita miskin itu telah berbohong kepadanya. Tabib itu menjadi tersinggung dan marah, tetapi tidak diperlihatkan kepada wanita itu. "Oh, kalau begitu, akan kuganti obatmu,"
Demikian jawabnya. Nantikan pembalasanku, serunya dalam hati. Benar, akhirnya wanita itu menjadi buta total karena pembalasan sang tabib. Sebagai akibat dari perbuatan jahatnya, tabib itu telah kehilangan penglihatannya pada banyak kehidupan selanjutnya. Mengakhiri ceritanya, Sang Buddha kemudian membabarkan syair di bawah ini. Pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin. Pikiran adalah pembentuk. Bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran jahat, maka penderitaan akan mengikutinya. Bagaikan roda pedati mengikuti langkah kaki lembu yang menariknya. Pada saat khotbah Dhamma itu berakhir, di antara para bhikkhu yang hadir, ada yang terbuka mata batinnya dan mencapai tingkat kesucian arahat dengan mempunyai kemampuan batin analitis pandangan terang atau patisambhida. Kalena dhammat savanang etammang kalamuttamang